Tapi pada intinya identitas itu membuat kita terpisahkan satu dengan yang lain. Identitas penting untuk proses kewarasan, tetapi identitas itu menjadi penghalang bagi kita untuk saling terhubung. Jadi untuk menjawab bagaimana kita bisa saling terhubung ketika kita bermeditasi online, maka yang pertama harus bukan dihilangkan, disingkirkan adalah identitas. Dan apabila kita mencapai kondisi seperti itu, maka otomatis kita terhubung itu. Bukan saja antara kita yang meditasi online, tapi di dalam keluarga kita sendiri akan terhubung. Kenapa dalam banyak persoalan dalam internal keluarga kita tidak terhubung? Karena masing-masing orang memegang secara teguh identitasnya tanpa bisa bernegosiasi dengan identitas orang lain. Bahasanya nggak ada yang mau ngalah gitu. Salam jumpa di Jurnal Hendra. Terima kasih atas semua atensi teman-teman. Ini sekaligus juga episode kali ini ditujukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di grup Telegram kami ya, Telegram Jurnal Hendra ya. Dan memang setiap Jumat malam kita mengadakan acara meditasi online ya. Jadi meditasi masing-masing di rumah dan kita menghubungkan diri satu dengan yang lain seperti sebuah keluarga besar. Sebagai informasi, meditasi online ini tidak dipungut bayaran ya. Tidak ada hal-hal seperti itu. Ini memang tim redaksi memang mendedikasikan kita mendedikasikan diri untuk kawan-kawan untuk bisa bertekun dalam refleksi dan internalisasi diri. Moga-moga dengan harapan bahwa meditasi yang kita lakukan secara online setiap rutin, setiap Jumat malam bisa membuat banyak hal berubah, bisa membuat banyak kebaikan dan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari hasil memanen hasil meditasi atau mengkultivasi hasil meditasi. Ini menarik ya. Ketika ada kawan, bagaimana sih Pak dalam meditasi online yang saling berjauhan itu kita bisa terhubung? Gitu kan. Nah sekarang saya ingin bertanya, apa sebenarnya yang membuat kita tidak terhubung? Nah dari pertanyaan kita balik ya. Kenapa kita tidak terhubung? Kita menjadi tidak terhubung karena kita salah satu hal yang paling mendasar, kita punya identitas. Hendra adalah sebuah identitas gitu kan. Jadi tiap orang memiliki basis identitasnya masing-masing ya gitu ya. Itu yang membuat kita bahasanya terkotak-kotak. Atau lebih tepatnya kita punya individualitas gitu ya. Sesuatu menjadi terhubung apabila dalam tanda petik individualitas itu disingkirkan sementara waktu. Jadi Hendra tidak ada, yang ada adalah dimensi pikiran tentang Hendra. Identitas Hendra lenyap dalam pengertian dia tidak dibutuhkan ketika dia harus berinterkoneksi dengan banyak orang. Perlu juga kita dapat sadari bahwa identitas kita itu kita bentuk dalam pikiran kita. Identitas kedua adalah siapa kita dikenal oleh orang lain dan itu saling berinteraksi dan berkorelasi. Tapi pada intinya identitas itu membuat kita terpisahkan satu dengan yang lain. Identitas penting untuk proses kewarasan, tetapi identitas itu menjadi penghalang bagi kita untuk saling terhubung. Di dalam dunia modern, ada isu-isu tertentu yang membuat kita saling terhubung. Ini disebut capaian milenial misalnya. Yang pertama misalnya isu tentang perubahan iklim. Ketika pikiran kita bicara tentang perubahan iklim atau iklim ekstrim, maka identitas yang tadi tidak lagi penting. Seluruh orang di bumi ini ketika kita bicara tentang cuaca ekstrim akan saling terhubung. Kedua, misalnya isu tentang peran perempuan. Baik laki, perempuan, dan yang lain akan terhubung ketika kita bicara tentang dalam tanda petik perempuan sebagai salah satu aktor penting dalam ilmu kebudayaan, dalam pengembangan kebudayaan dan pengembangan peradaban, pendidikan, dan seterusnya. Itu isu kedua. Isu ketiga misalnya kita bicara tentang anak-anak. Otomatis kita terhubung tuh, karena apa yang individu-individu kita tidak jadi penting, tapi isunya lebih penting. Jadi untuk menjawab bagaimana kita bisa saling terhubung ketika kita bermeditasi online, maka yang pertama harus bukan dihilangkan, disingkirkan adalah identitas. Hendra tidak ada, yang ada adalah pikiran tentang Hendra. Hendra A, B, C sampai Z sampai double Z tidak ada. Yang ada satu kesatuan pikiran yang terhubung oleh satu kalimat kunci atau kalimat jangkar gitu ya.
dalam orang tertentu suka menggunakan kata rahayu, ada yang senang menggunakan kata namaste dan seterusnya gitu kan. Itu adalah jangkar bagaimana kita bisa mempersatukan individu-individu yang berbeda dengan isu yang kita pikirkan sama. Untuk bisa menghilangkan Hendra, maka segala sesuatu tentang Hendra itu ditinggalkan gitu. Seperti baju dilepas dia. Cita-cita Hendra tidak penting. Eksistensi Hendra hari ini juga nggak penting. Siapa dan apa dia tidak penting. Bahwa Hendra hari ini adalah sekedar sebuah pikiran, sebuah lintasan pikiran tentang identitas. Dan apabila kita mencapai kondisi seperti itu, maka otomatis kita terhubung itu. Bukan saja antara kita yang meditasi online, tapi di dalam keluarga kita sendiri akan terhubung. Kenapa dalam banyak persoalan dalam internal keluarga kita tidak terhubung? Karena masing-masing orang memegang secara teguh identitasnya tanpa bisa bernegosiasi dengan identitas orang lain. Bahasanya nggak ada yang mau ngalah gitu. Tapi jika kedua atau lebih faktor ini mengusung isu yang sama, maka tidak ada lagi persoalan-persoalan ketidakhubungan gitu. Akan ada proses keterhubungan yang intens gitu. Dan ini menjadi sangat dasar dalam bagaimana kita menggetarkan, memvibrasikan nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita untuk terekspresi keluar dan kemudian diinternalisasi. Jadi dieksternalisasi dulu keluar, memantul kepada lingkungan dan kembali kepada kita secara internal sebagai nilai-nilai yang menambah bobot dari apa yang kita kerjakan sehari-hari dan membantu kita untuk merealisasikan berbagai gagasan yang somehow itu terlihat sukar. Jadi sekali lagi kita akan dapat terhubung, kita dapat terinterkoneksi apabila kita berkoneksi dengan isu-isu yang besar. Tapi isu besar ini janganlah isu politik karena ada polarisasi lagi. Kita masuk ke isu global gitu. Jadi apa yang mempersatukan kawan-kawan dalam jurnal Hendra di grup Telegram itu adalah isu global. Kedepan kita akan bicara bagian dari bagian isu-isu global itu. Tapi sementara waktu isu global yang kita hadapi hari ini adalah tentang cuaca ekstrim. Nah, kalau kita berkonsentrasi bermeditasi dengan fenomena cuaca ekstrim, otomatis kita akan terhubung. Di situ dulu deh, dengan satu isu yang global tadi. Isu-isu yang lain kita akan bahas kemudian. Oke, saya tunggu kawan-kawan untuk bergabung dalam jurnal kami dan kita bermeditasi tiap Jumat malam seperti malam ini. Nanti jam 12 kita akan sama-sama meditasi online. Dan kita saling berbagi di grup itu apa saja hal-hal yang kita rasakan selama meditasi. Kira-kira begitu. Saya tunggu kehadiran teman-teman di kanal Telegram kami. Dan atas perhatian, subscribe, like, dan view-nya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam, jumpa lagi di jurnal Hendra berikutnya.